Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil laporan akhir proyek KWN dengan judul Penanggulangan dan Pencegahan Terhadap Kekerasan. Kekerasan merupakan suatu masalah sosial yang sangat serius karena dapat berdampak luas di kalangan individu maupun di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan kekerasan ini harus dilakukan secara terpadu melalui pendidikan, penguatan peran orang tua, serta penegakan hukum yang konsisten. Dengan adanya kerjasama serta strategi yang adaptif, terkhususnya di era digital saat ini, diharapkan terciptanya lingkungan yang aman, lingkungan yang berkeadilan, serta lingkungan yang minim kekerasan. Rumusan masalah proyek ini adalah 1. Apa saja bentuk dan penyebab terjadinya kekerasan di lingkungan kampus? 2. Bagaimana dampak kekerasan terhadap perilaku mahasiswa? 3. Bagaimana cara mencegah dan menanggulangi kekerasan? 4. Apa peran mahasiswa dalam mendukung pencegahan kekerasan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional? Sekian, terima kasih. Tujuan yang pertama meningkatkan kesadaran pelajar tentang dampak negatif kekerasan. Dan yang kedua memberikan pengetahuan tentang cara mencegah dan menanggulangi kekerasan. Ketiga, mengembangkan rasa tanggung jawab pelajar dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Keempat, menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan komunikasi yang baik antar pelajar. Dan yang kelima, menanamkan nilai Pancasila sebagai dasar ketahanan nasional. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari data kuesioner kami. Yang pertama yaitu seberapa sering Anda mengalami kekerasan verbal seperti hinaan, makian, atau ejekan. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil kuesioner dari 95 responden pada kekerasan verbal, responden terbagi hampir merata, di mana 31,6% menyatakan kadang-kadang, 31,6%-nya lagi menyatakan jarang, dan 31,6% tidak pernah mengalaminya, serta 5,3% sering mengalami kekerasan verbal. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan verbal masih cukup sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan kuesioner kedua, yaitu seberapa sering Anda mengalami kekerasan fisik secara langsung. Berdasarkan data yang kami peroleh, mayoritas responden yaitu sebanyak 73,7% menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan fisik secara langsung. Namun masih terdapat responden yang jarang, 15,8%, dan kadang-kadang 10,5% mengalaminya. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa meskipun kekerasan fisik relatif jarang terjadi, kekerasan verbal masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian lebih, karena dapat bertumbuh pada kondisi psikologis seseorang. Anda menjadi korban kekerasan di media sosial cyberbullying. Berdasarkan survei melibatkan 5 responden, mayoritas itu 84,2% menyatakan tidak pernah menjadi korban cyberbullying. Namun terdapat 5,3% responden yang sering mengalaminya, dan sebagian kecil lainnya kadang-kadang juga jarang mengalami cyberbullying. Meskipun kasus yang sering terjadi, jumlahnya kecil, hal ini tetap penting diperhatikan karena dampaknya bisa serius. Seberapa sering Anda menerima pesan atau komentar yang bersifat menghina atau melecehkan secara online? Grafik menunjukkan mayoritas 63,2% menyatakan tidak pernah mengalaminya, dan sebagian kecil lainnya menjawab jarang, yaitu sebanyak 21,1%, dan kadang-kadang sebanyak 10,5%, dan 5,3% sering mengalaminya. Artinya, meskipun mayoritas aman dari pelecehan online, masih ada sebagian pengguna yang tetap terdampak. Pada pertanyaan yang ke-11, yaitu seberapa sering Anda menerima kata-kata kasar, hinaan, atau makian dari orang lain? Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sering responden mengalami kekerasan verbal. Kekerasan verbal termasuk makian, hinaan, atau kata-kata yang menyakiti perasaan. Tujuannya ialah untuk melihat apakah lingkungan responden cenderung aman atau masih sering terjadi penindasan verbal. Jadi hasil yang kami dapatkan adalah mayoritas sebanyak 52,6% menjawab tidak pernah. Berarti sebagian besar responden tidak mengalami makian secara langsung. 26,3% kadang-kadang dan 21,1% jarang, menunjukkan masih ada sebagian yang terpapar kekerasan verbal ringan. Hampir tidak ada yang jawab sering atau selalu. Jadi kasus verbal yang berat jarang terjadi. Pada pertanyaan yang ke-12, yaitu seberapa sering Anda mengalami kekerasan fisik dari teman sebaya, pertanyaan ini bertujuan untuk mengukur apakah responden pernah mengalami kekerasan fisik dari teman seumuran, seperti memukul, menendang, mendorong, atau tindakan fisik agresif lainnya. Hasil yang kami dapatkan adalah sebanyak 89,5% menjawab tidak pernah. Artinya kebanyakan responden berada di lingkungan pertemanan yang cukup aman.
Hanya persentase kecil yang menjawab jarang atau kadang-kadang, yang menunjukkan kasus kekerasan fisik oleh teman sebaya sangat rendah. Pada pertanyaan yang ke-13, yaitu seberapa sering Anda mengalami kekerasan fisik di lingkungan keluarga. Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai apakah ada kekerasan fisik dalam keluarga, yang biasanya termasuk tindakan seperti dipukul, dicubit keras, atau tindakan fisik lainnya. Jadi hasil yang kami dapatkan adalah sebanyak 78,9% menjawab tidak pernah, menunjukkan mayoritas responden aman di lingkungan rumah. Sebanyak 21,1% menjawab jarang, yang menunjukkan bahwa sebagian kecil responden masih pernah mengalami tindakan fisik dalam keluarga. Responden. Saya akan menjelaskan pernyataan dan penilaian. Oke, dengan soal yang pertama, jika Anda merasa terancam, Anda akan segera mencari tempat aman. Sebagian orang ngisi yang ya 94,7%. Karena kita harus, misalnya ada ancaman, kita harus segera mencari tempat aman. Dan juga yang tidak, sebagiannya 5,3%. Jika Anda mengalami kekerasan, Anda akan melapor untuk minta perlindungan. Iya 84,2%, tidak 15,8%. Karena kita tuh misalnya ada kekerasan suatu fisik, kita bisa berhak melapor ke pihak berwajib untuk meminta perlindungan. Oke, soal berikutnya, jika seseorang memperlakukan Anda dengan kasar, Anda akan menegurnya secara langsung. Yang jawaban ya 94,7%, yang jawaban tidak 5,3%. Karena jawaban yang benar ya, karena kita harus menegur, misalnya kayak suatu omongan kasar ke kita kan, kita harus menegurnya agar orang itu bisa berubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang proyek kami yang berjudul Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Kekerasan. Berdasarkan hasil analisis terhadap data kuesioner yang diberikan kepada responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengalaman kekerasan fisik, verbal maupun digital relatif rendah pada lingkungan sosial responden. Mayoritas responden menyatakan tidak pernah mengalami bentuk-bentuk kekerasan secara langsung, termasuk kekerasan fisik, ancaman, perundungan, maupun kekerasan berbasis media sosial. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil responden yang pernah mengalami perlakuan tidak adil, kekerasan verbal, serta tindakan kasar dengan intensitas rendah hingga tinggi. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam hal respon terhadap ancaman dan kekerasan. Sebagian besar dari mereka memilih untuk mencari tempat aman, melapor kepada pihak berwenang, menegur pelaku secara langsung, atau menceritakan pengalaman kepada orang terdekat. Sikap ini memperlihatkan bahwa responden memahami pentingnya perlindungan diri dan penyelesaian konflik secara tepat. Dalam konteks sosial, sebagian besar responden tidak mengalami masalah pengucilan atau penghinaan secara signifikan. Meskipun beberapa di antaranya tetap pernah merasakan dampak integritas sosial negatif, responden juga menunjukkan kecenderungan positif terhadap penyelesaian masalah secara baik-baik dan kesediaan membantu orang lain yang menjadi korban kekerasan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendedikasikan bahwa lingkungan tempat responden berintegrasi tergolong aman dari berbagai bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun daring. Namun, tetap diperlukan upaya preventif dan edukatif untuk memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh sebagian responden dapat diminimalkan, serta untuk mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang lebih aman, suportif, dan sadar akan pentingnya pencegahan serta penanganan terhadap kekerasan. Dengan total peserta sebanyak 77 orang, terdiri dari 35 peserta offline dan 42 peserta online. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi berbasis nilai, hukum, dan pendekatan moral sangat dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai bagian dari proses pembentukan karakter yang berintegritas. Melalui pemaparan materi yang mencakup nilai-nilai Pancasila, prinsip seksual sehat, bentuk perilaku menyimpang, serta landasan hukum dan strategi pencegahannya, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap partisipasi aktif, khususnya dalam hal sesi diskusi dan tanya jawab. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki keingintahuan dan kepedulian terhadap isu, tetapi masih memerlukan ruang edukatif yang intensif untuk memahami mekanisme perlindungan, pelaporan, dan pendampingan hukum maupun psikologis, serta keseluruhan. Kegiatan ini menugaskan pentingnya sinergi antara edukasi, nilai, pendekatan, hukum sebagai upaya untuk menciptakan kampus yang adil, beradab, dan bebas dari kekerasan seksual. Sekian, terima kasih.